Oke, kembali lagi di channel saya. Dan untuk hari ini akhirnya setelah sekian lama saya nggak pernah update, nggak pernah upload video, karena saya fokus ngurusin si Vario hijau ini, atau Vario yang terakhir ada di video saya gitu. Nah, mungkin bagi kalian yang nonton untuk video kemarin, video terakhir yang tentang pengenalan Vario ini, itu kondisinya masih bahan banget ya, istilahnya belum saya sentuh banget. Makanya untuk hari ini setelah sekian lama saya fokus buat ngerapin Vario. Di video ini saya bakal tunjukin ke kalian untuk apa aja yang udah saya rubah dan apa aja yang sudah saya perbaiki gitu. Oke, langsung mulai aja ya. Untuk dari segi eksterior yang paling depan, untuk kemarin kan di video itu jelas banget kalau Varionya nggak ada bumper depan belakang, karena waktu itu saya lagi proses cat. Untuk sekarang ini udah ada bumpernya, udah saya pasang, dan untuk nut-nutnya sini juga udah saya benerin. Yang tadinya ya kurang pas lah, sekarang udah pas. Dan untuk warna bumpernya ini sekarang udah sama kayak bodinya, ijo apa sih jenenge, ijo botol bir apa ya nek Honda iki. Tadinya warnanya Dedel Duel, warnanya itu hitam apa sih ya, botak-botak lah kayak gitu. Terus kemudian untuk di bagian sininya juga saya rapiin. Yang tadinya ya catnya kurang rata, sama ada beberapa kisi-kisi yang udah mulai retak, dan ini udah saya benerin. Terus kemudian untuk di video kemarin kan Vario ini masih pakai grill yang apa ya, ala-ala Type R lah gitu, yang polos hitam. Dan sekarang ini udah saya balikin ke standarnya, grill Vario standar, tapi dengan logo Honda merah, atau apa sih ya, red logo apa Mugen apa intinya yang Honda merah kayak gini. Biasanya untuk logo ini sih dipakai di mobil-mobil Honda yang tampilannya racing look gitu. Ya mungkin ini logo racingnya Honda. Terus kemudian ada lagi progresnya untuk lampu. Lampu juga ini udah saya poles. Tadinya kan untuk sebelah sini sebelah sini itu kuning banget, dan sekarang udah ya mendingan lah daripada sebelumnya. Udah lebih clear dan lebih mengkilat. Terus kemudian untuk depan apa meneh ya wing ya, saking suwene dadi lali ngono lho progres apa wae. Yus kurang lebih kayaknya depan itu sih. Untuk mesin ini nggak ada perbaikan. Oh ya, sama untuk bagian eksterior yang terpenting, ini udah saya poles keseluruhan, walaupun belum maksimal polesannya, tapi seenggaknya untuk catnya sekarang udah halus dan udah lebih keluar lagi warnanya gitu. Terus kita pindah ke bagian samping. Untuk fender ini juga nggak ada perubahan, fendernya masih sama bawaan saya dapat mobil. Terus kemudian oh iya, ini ada penambahan satu lagi di bagian dalam sini, yaitu inner fender gitu. Soalnya tadinya untuk inner fender bagian depan kiri ini nggak ada, makanya saya kumpletin, saya lengkapin, dan udah saya pasang gitu. Nah, untuk di video sebelumnya itu kan juga Varionya masih pakai velg standar, velg bawaan Vario gitu. Untuk sekarang ini lagi saya pasangin velg OM-nya atau bawaannya Jazz G8, karena kemarin ya tuker-tukeran pakai lah sama temen buat mengganti suasana buat sementara. Makanya saya putuskan buat colokin si velg Jazz G8 ini di sini biar beda suasananya gitu. Terus kemudian kita mundur lagi. Untuk bagian pintu ini juga nggak ada perubahan. Ya paling untuk perbedaan dari sebelumnya itu karena sebelumnya belum dipoles dan sekarang udah dipoles, makanya warnanya lebih keluar gitu. Terus kemudian ini untuk list pinggirnya ini saya warnain warna body, yang tadinya warna hitam dan sekarang udah lebih clean gitu. Jadi untuk warna utama di mobil ini saya perbanyak biar lebih munculin warna hijaunya, karena kalau menurut saya nih ya, untuk warna hijau kayak gini itu warna favorit Honda tahun 90-an, warna ikonik lah gitu. Paling
Untuk sama kayak depan, untuk velg di belakang juga udah ganti menyesuaikan yang depan, karena ya nggak mungkin saya pasangin depan 16 bawaan OM Jazz GI8, untuk belakang masih OM-nya Vario kan, makanya biar sama lah, sekalian pan-pannya dipasangin di sini gitu. Nah, kita teruskan untuk bagian eksteriornya. Untuk sekarang yang bagian belakang, ini bumpernya seperti yang tadi udah saya bilang, udah saya pasang lagi karena ya sudah gatel lah, daripada pakai mobil trondolan kayak gitu nggak ada bumpernya. Makanya setelah langsung jadi, nggak langsung saya poles, tapi langsung saya pasang baru kemudian saya poles gitu. Ya ini rapi catnya. Cuma untuk sekarang ini minusnya di sini nih. Ini ada dikit lah retak, tapi belum ngangkat catnya, cuma retak aja. Karena kesenggol motor ini kemarin. Nggak apa-apa lah, ini bisa di repair. Yang penting nggak pecah, yang penting nggak ngangkat catnya. Untuk logonya depan belakang juga udah saya ganti, menyesuaikan yang depan dengan logo Honda warna merah. Karena rencananya ya niatnya untuk kedepannya, untuk Vario ini nggak saya pertahanin standar. Niatnya saya mau bikin Vario ala Miti. Tapi yus itu lihat kedepannya. Nanti untuk pelek apa yang mau saya colokin di Vario ini, kalian tunggu aja videonya gitu. Kita lanjut lagi bahas untuk perubahan yang ada di Vario ini. Lampu ini masih saya pertahanin standarnya, karena nggak kenapa-napa, ini kondisinya masih bagus. Cuma saya kemarin ikutin poles biar lebih bening lagi gitu. Yos, untuk eksterior kurang lebih seperti itu. Kita lanjut bahas bagian interior. Nah, kita udah di dalam interiornya. Untuk interiornya yang kemarin saya perbaiki atau perbarui, yang pertama setir. Ini setir saya carikan yang kondisinya lebih bagus daripada yang kemarin. Karena untuk yang kemarin biasanya kalau setir-setir tua itu kan diginiin, diputer-puter gini itu udah ada yang kendor gitu. Nah, kemarin itu udah ada. Makanya saya cariin lagi yang masih kenceng dan kondisinya masih better timbang yang kemarin gitu. Ini untuk sekarang kenceng dan belum ada yang grepes. Nah, terus kemudian untuk hal kedua yang saya perbarui untuk bagian cover tengah sini. Dikarenakan kemarin ada yang kisi-kisi AC yang rusak, yang udah nggak layak lah. Berhubung mau ganti kisi-kisi AC-nya ini aja nggak bisa, harus satu keseluruhan sini. Makanya mau nggak mau saya ganti keseluruhan, dan kondisinya ini nggak ada minusnya, masih utuh semua. Terus kemudian untuk panel-panel sini juga nyala semua. Terus untuk hal ketiga yang saya ganti yaitu shift knob-nya. Ini shift knob-nya saya pasangkan punya Jazz GD3, Jazz VTEC, yang bahannya itu lebih enak lah digenggam kayak gini. Soalnya tadinya udah botak-botak gitu, udah grepes-grepes. Terus kemudian untuk hal keempat yang saya rubah di mobil ini yaitu jok depan belakang. Ini sebenarnya tadinya ada covernya, cuma saya di video kemarin lupa buat jelasin tentang pelepasan cover jok buat Vario ini. Panel speedometer ini juga udah diganti pakai yang backgroundnya putih, jadi biar ala JDM gitulah. Kayak si Brio juga panel speedometernya saya ganti putih. Terus untuk sini, untuk laci di bagian tutup sekring ini juga udah saya pasangin. Soalnya tadinya waktu di video kemarin yang pengenalan Vario itu, untuk bagian laci ini nggak ada, kosong, bolong, makanya udah saya pasang. Nah, untuk bagian interior kurang lebih kayak gitu ya. Untuk belakang sih ya nggak ada perubahan secara signifikan sih, masih sama kayak kemarin. Saya nggak mau ngerubah yang terlalu mencolok di bagian interior, karena kalau menurut saya untuk bagian interior itu
yang bisa merasakan feel-nya yang ada di dalam mobil, bukan yang di luar gitu. Dan wes, untuk bagian interior kurang lebih itu aja. Kita lanjut bahas perbaikan apa aja yang saya lakukan di bagian mesin, karena ini lumayan banyak yang saya perbaiki biar kinerja mesinnya normal dan aman-aman aja dibuat harian. Aduh. Nah, untuk bagian mesin ini mulai skonti yo. Soalnya dari keseluruhan mobil ini saya paling banyak buat beresin mesin ini gitu. Untuk hal pertama yang saya ganti, yang kelihatan dulu ya, kita bahas yang kelihatan dulu. Yang pertama aki. Ini saya ganti baru, bener-bener baru. Karena ya kita nggak tahu untuk penggantian aki owner sebelumnya itu tahun berapa dan kondisi aki yang dibeli itu kayak gimana, makanya saya putuskan untuk beli yang baru yang udah pasti daya sama penyimpanannya itu masih oke gitu. Terus kemudian setelah aki apa meneh ya? Oh, sama ini rumah termostatnya, untuk cover termostatnya itu yang bahannya dari aluminium atau apa gitu, karena sebelumnya udah kropos, dan untuk meminimalisir biar nggak terjadi overheat atau sirkulasi radiator yang bocor, makanya saya ganti juga. Terus kemudian setelah itu untuk dinamo extra fan-nya ini juga udah saya ganti, karena sebelumnya itu putaran kipasnya lemot, nggak kenceng. Terus kemudian mulai ada bunyi-bunyi, walaupun bunyinya itu belum separah kalau kipas mau macet, itu belum, tapi buat meminimalisir saya udah ganti semuanya. Terus kemudian yang jelas untuk radiator udah saya bersihin, udah saya korok. Speedometer tadinya mati, udah saya hidupin. Untuk speed sensornya ini juga udah saya ganti biar masih tenang kalau dibawa jalan, soalnya kan speedometernya udah nyala gitu. Dinamo starternya ini juga udah saya ganti, karena untuk sebelumnya dinamo starternya itu udah agak berat gitu. Terus kemudian ada ini master kopling bawah, ini juga udah saya ganti karena tadinya kadang-kadang nyeplos. Berhubung ini udah diganti baru, makanya untuk pengoplingan apa sih, untuk koplingnya itu kinerjanya udah balik normal lagi. Terus untuk AC juga udah saya servis, ini udah kembali dingin banget ya, karena untuk kondensornya ini masih bawaan. Kondensornya masih asli, kompresornya masih asli, selang-selangnya, jalur-jalurnya juga masih asli gitu. Terus kemudian untuk yang terpenting, yang terakhir dan yang terpenting, kemarin udah saya servis semua. Untuk oli transmisi, oli mesin, terus busi-busi itu udah saya servis semua, udah siap untuk dibawa harian, jalan ke luar kota maupun dalam kota. Dan tentunya untuk dikarenakan di video kemarin itu ruangan mesinnya masih kotor banget, ini udah saya bersihin ya, walaupun ini belum bersih banget ya, ini masih ya lebih baik 60% lah dibanding sebelumnya, karena untuk bagian dalam-dalam itu belum saya bersihin secara total, soalnya tangannya susah buat nyentuh di bagian bawah-bawah sana itu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk perubahan-perubahan apa aja yang udah saya lakukan di Vario ini sampai detik ini. Tentunya untuk kedepannya saya bakal melakukan perubahan yang sekiranya bisa merubah secara signifikan untuk penampilan Vario ini. Dan ya wes, mungkin segini dulu video kali ini dari saya. Terima kasih bagi kalian yang udah nonton. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa tekan jempol ke atas. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan komen di bawah. Dan kalau kalian cocok dengan konten-konten yang saya buat, kalian bisa subscribe channel saya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Keep maju terus and see you.
untuk perubahan-perubahan apa aja yang udah saya Sendalnya jangan kemajuan kenapa? ya wes